Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Kelas hadis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur. Kita semua masih terus diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah berikan kita kemudahan untuk terus bisa bermajelis ilmu. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berjalan di atas sunnah-sunnah beliau hingga yaumil akhir. Umahat, mohon doanya hari ini Allah takdirkan Bu Vivi dan keluarga sedang Allah uji karena suaminya tadi menabrak seorang, kejadiannya di Kalimalang, Darullah wa Masafa'ala, yang ditabrak ternyata meninggal. Semoga ada penyelesaian yang baik secara kekeluargaan dan Bapak Ibu semua diberi kesabaran dan keikhlasan atas ujian yang sudah Allah tetapkan. Untuk teman-teman yang memang sekarang Allah sedang uji dengan sakitnya, semoga Allah angkat penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna yang tidak meninggalkan bekas. Dan teman-teman yang masih belum bisa bergabung, semoga Allah mudahkan untuk bisa bergabung di kelas di taklim-taklim berikutnya. Hari ini sebelum taklim dimulai, mari sama-sama kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini masuk ke hadis 946 ya Ustaz. Iya. Ya. Baik teman-teman, mari sama-sama kita hadirkan hati kita untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz Aki. Semoga Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa menerima semua apa yang nanti disampaikan oleh Ustaz Aki. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puja dan disyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang diberikan kepada kita semuanya, berupa kenikmatan, baik kenikmatan duniawiyah, berupa kesehatan, kesempatan, dan juga nikmat ukhrawiyah, berupa Islam dan iman. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan tersebut betul-betul menjadikan kita sebagai hamba yang makin bertakwa kepada-Nya. Para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita juga menghaturkan salawat dan salam kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kemudian. Para umahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, masuk pada hadis 946, yaitu istri yang telah ditalak 3 tidak berhak mendapatkan nafkah. Yang mana sebelumnya kita membahas hadis-hadis yang panjang tentang kejadian yang dialami oleh Rasulullah SAW dan para istrinya. Jadi konflik yang cukup memanas sampai-sampai Rasulullah SAW meninggalkan istrinya selama 1 bulan.
Nanti ibu-ibu bisa kembali membaca hadis-hadisnya dan kemudian juga membaca sirahnya, permasalahan yang terjadi di antara Rasulullah dengan istri-istri beliau. Yang mana kalau kita baca ibu-ibu, di sini ada satu kejadian yang terkait dengan masalah madu ya. Madu kemudian juga kalau kita baca juga terkait dengan satu kejadian di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak salah satu istrinya yaitu Maria ke rumah Hafsah. Sedangkan Hafsah tidak ada di rumah pada waktu itu, sedang berada di rumah ayahnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian ketika Hafsah pulang menuju rumahnya, didapati Hafsah di situ sedang bincang-bincang dengan Nabi dan Maria. Didapati Maria di situ bincang-bincang dengan Nabi. Mengetahui kedatangan Hafsah, Maria bergegas untuk meninggalkan rumahnya Hafsah. Hafsah merasa tersinggung, kemudian menangis di situ. Dia merasa direndahkan oleh suaminya. Jadi dinasihati oleh Rasulullah dengan disebutkan memporak-porandakan hubungan suami istri dan keluarga, mengganggu kedamaian kesejahteraan tetap. ini suara apa nih? Sudah aku mute. Maksud Rasulullah menyampaikan pada Hafsah untuk tidak menyampaikan pada orang lain. Rasulullah minta maaf seperti itu intinya. Tapi ya wanita lah itu. Akhirnya ceritalah kepada Aisyah radhiyallahu anha, kepada istri-istri yang lain. Kalau bahasa kita, mereka melakukan demo, ya menolak Maria, tidak boleh tinggal di Madinah sampai seperti itu. Rasulullah marah juga, marah kepada istri-istrinya dan tidak mau mendatangi mereka selama satu. Sampai kalau dalam bahasa Jawanya mereka ditantu, kasih pilihan. Salah satu bulan itu didatangi pertama adalah Aisyah, kasih pilihan. Ya milih lanjut atau enggak nih gitu kan. Tapi bahasanya lebih, ini bahasa kita ya Ibu. Lanjut enggak nih gitu ya. Jadi para ummahatul mukminin adalah contoh-contoh terbaik bagi kaum wanita. Bukan berarti mereka maksum ya Ibu. Kalau ada kekurangan tentunya bukan untuk ditiru. Istri Nabi aja ngambek, masuk kita nggak boleh ngambek gitu ya. Tapi itu memang nyata. Artinya pembahasan yang sudah kita baca dari hadis-hadis memang sifat wanita itu ya seperti asal-usul mereka yaitu tulang rusuk laki-laki. Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, tulang rusuk yang paling atas, yang paling tinggi. Artinya satu sifat yang ada pada mereka yang kemudian jangan sampai menjadikan laki-laki tidak memenuhi hak mereka. Artinya menjadi laki-laki, suami, menjadi ayah, menjadi saudara itu memang bukan kesabaran yang bersifat. Baik, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis berikutnya masuk pada bab baru yaitu istri yang telah dicerai 3 tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pembahasan masalah talak ya Ibu, masalah perceraian yaitu lepasnya ikatan hubungan suami dan istri. Jadi ada talak 1, ada talak 2, dan ada talak 3. Talak 1 dan talak 2 juga disebut sebagai talak raja'in, artinya talak yang memungkinkan suami untuk merujuk istrinya kembali. Talak pertama dan talak yang kedua. Sedangkan talak yang ketiga disebut dengan talak ba'in. Ba'in artinya talak yang kemudian menjadikan suami tidak bisa merujuk istrinya kembali. Kalau jatuh talak 3 maka seorang suami tidak bisa merujuk istrinya lagi kembali kepada istrinya kecuali istrinya itu menikah lagi dengan orang lain, kemudian mereka telah bercampur dan terjadi perceraian secara normal, baru seorang suami boleh kembali lagi rujuk kepada mantan istrinya. Baik, barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pembahasan yang terkait dengan hak mereka, yaitu para istri yang Allah takdirkan dicerai suami. Jadi cerai yang pertama, cerai yang kedua, talak 1, talak 2 yang disebut sebagai talak raja'in. Ya, sesungguhnya para istri itu masih memiliki hak atas suami, yaitu hak tempat tinggal dan juga hak berupa nafkah. Yang mungkin kalau kita lihat tontonan yang nggak sehat kan biasanya seorang suami marah
pada istrinya, cerai istrinya kemudian suruh angkat koper langsung pada waktu itu. Padahal kalau itu jatuh talak yang pertama atau kedua, seorang istri itu masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Maka semarah apapun seorang suami dalam kondisi seperti itu, ingat di sana ada batasan-batasannya, ada syariat Allah yang perlu ditegakkan. Ya mungkin diam karena marah atau apa, mengangkat suara karena marah, tapi tidak kemudian meninggalkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Jadi seorang wanita yang ditalak suaminya, talak 1 atau 2, yang disebut sebagai talak roja'i. Roja'i itu artinya kembali, Ibu. Maksudnya adalah seorang suami memungkinkan kembali pada istrinya tanpa harus disyaratkan istrinya nikah lagi. Itu mereka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal sampai masa idahnya. Masa idahnya itu selesai. Kan orang dicerai ada masa idah. Masa idah itulah seorang istri masih berhak tempat tinggal, as-sukna wan nafaqah, tempat tinggal dan nafkah dari suaminya. Kecuali talak 3, Ibu. Maka talak 3 itu ketika jatuh talak 3, maka tidak ada hak untuk wanita nafkah dan tempat tinggal dari suaminya. Kita baca hadisnya. Hadisu Aisyah wa Fatimah binti Qaisin. An Aisyah annaha qalat ma li Fatimah alla tattaqillah, yakni fi qawliha la sukna wa la nafqah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidak ada gunanya Fatimah menyebut itu. Apa ia tidak bertakwa kepada Allah, yakni menyebut bahwa ia tidak berhak menerima tempat tinggal atau nafkah dari suaminya yang menceraikannya 3 kali. Iya. Baik, barakallahu fikum. Ya, kita lanjut lagi hadis berikutnya. Hadithu Aisyah wa Fatimah binti Qaisin. Qala Urwah bin Zubair li Aisyah alam tarina ila fulanah bintil Hakam talaqaha zawjuha al-fattah. Fa kharajat fa qalat bi'sa ma sana'at. Qala alam tasma'i fi qawli Fatimah. Qalat ama innahu laysa laha khairun fi dzikri hadzal hadits. Bismillah. Urwah bin Zubair berkata kepada Aisyah, tidakkah kamu melihat Fulanah binti Hakam yang telah diceraikan oleh suaminya? Aisyah pun keluar seraya berkata, alangkah buruk apa yang telah diperbuatnya. Urwah bin Zubair berkata, tidakkah Anda mendengar ucapan Fatimah? Ia berkata, sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya dalam menyebutkan perkataan itu. Iya, 2 hadis ini membahas tentang masalah wanita yang dicerai suaminya. Cerai suaminya talak 3, maka tidak ada hak tempat tinggal dan nafkah lagi. Jadi hak tempat tinggal dan nafkah di sini, Ibu, barakallahu fikum, ketika masa iddah itu yaitu ketika talak 1 dan talak 2. Sedangkan talak 3 tidak berhak lagi seorang wanita mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami. Jadi masa iddah, masa menunggu wanita, yaitu masa iddah itu masa menunggu wanita dan menahan diri. Jadi laki-laki lain. Jadi wanita itu ada masa iddahnya. Berbeda dengan laki-laki tidak ada masa iddah. Wanita ada masa iddahnya, masa iddah yaitu masa menunggu dan menahan diri dari laki-laki lain. Yang nanti di sana ada pembahasan-pembahasan yang lain tentunya, Ibu, karena pembahasan kita adalah hadis ya, sehingga penjelasan kita tidak meluas dan terkadang tidak urut. Kita jelaskan sesuai dengan penyebutan hadis ini membahas apa kita jelaskan, sehingga terkadang tidak urut dan ada permasalahan yang juga tidak disebutkan dalam hadis-hadis yang kita bahas ini. Misalnya masalah iddah. Jadi seorang wanita apalagi talak pertama dan talak kedua itu memang tidak dikeluarkan dari rumah. Harapannya adalah supaya suami itu bisa merujuk istrinya lagi. Kalau merujuk istrinya dalam masa iddah, maka tidak perlu akad nikah lagi, tidak perlu mahar lagi. Kecuali masa iddahnya selesai dan mereka menikah lagi, berarti ya lagi dan akad. Barakallahu fikum. Makanya dalam masa iddah ketika seorang suami menceraikan istrinya, jadi ada cerai 1, cerai 2 yang disebut dengan talak raja'in, talak ketiga, talak ba'in. Itu memang
masa-masa ini soalnya Islam menutup jalan untuk masuk laki-laki lain. Makanya khitbah, meminang. Jadi kalau kita bicara tentang meminang, yaitu bicara tentang khitbah, meminang. Itu meminang itu bisa dengan bisorohah atau tasrih, itu dengan ucapan yang jelas. Ya. Ucapan jelas, saya ingin meminang kamu. Ataupun dengan kinayah atau ta'rid. Hal itu dengan bahasa kiasan, dengan tidak langsung. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada wanita yang dicerai oleh suaminya, laki itu bertanya, kapan kamu selesai masa idahnya, gitu kan. Ini isyarat ya. Kenapa laki-laki nanya masa idah wanita, gitu kan? Masa idahnya ramunya kapan, gitu kan? Jadi itu namanya ta'rid. Jadi tidak langsung. Maka masa idah ini juga ada hukumnya terkait dengan masalah khitbah. Melamar wanita yang berada dalam masa iddah. Nah, karena itu ketika wanita dalam masa iddah, yaitu iddah talak 1 dan 2, yang itu sangat diharapkan suami yang bisa kembali. Makanya mereka masih, artinya status mereka itu kan ya belum pisah, talak 1, talak 2. Maka diharamkan untuk mengkhitbah, meminang mereka baik secara jelas ataupun secara tidak jelas, tidak boleh dengan kinayah, dengan kiasan gitu ya. Orang kita dengar si fulan sudah ditalak suaminya dalam masa idahnya, maka tidak boleh, walaupun hanya dengan isyarat, ya nanyakan kapan idahnya selesai, gitu kan. Jadi ini kenapa tidak boleh? Karena nanti akan mendorong wanita untuk berbohong, ya, supaya dia cepat-cepat selesai, akhirnya cepat selesai masa idahnya, dia majukan dengan kebohongannya itu. Harusnya kurang sekian minggu, akhirnya dia berbohong. Karena ada orang udah ngasih sinyal untuk melamar dia. Makanya tidak boleh itu. Ini kita bisa membayangkan juga. Seorang wanita yang sudah dicerai oleh suaminya dengan cerai 1 dan 2, disebut sebagai talak keras, itu laki-laki lain saja tidak boleh kasih peluang untuk maju untuk melamar dia, baik dengan terus terang atau pakai isyarat. Itu tidak boleh. Lalu bagaimana dengan seorang wanita yang masih di bawah suaminya secara sah? Maka tidak boleh seorang laki-laki mengganggu rumah tangga orang. Istri yang jelas-jelas dicerai saja nggak boleh kemudian dia mengganggunya, menyampaikan niat pinangannya baik secara tegas, jelas, ataupun secara kiasan, isyarat, atau memberikan sinyal, itu tidak. Makanya merusak rumah tangga itu dosanya besar. Ya, jadi menyampaikan niatan lamaran saja seperti itu ya dalam keadaan ditalak oleh suaminya saja tidak boleh. Sedangkan untuk talak yang ketiga, jadi orang yang misalnya talak yang ketiga, sudah jatuh talak yang ketiga, masa idahnya juga tidak boleh seorang laki-laki menyampaikan niat nikahnya secara terang-terangan. Harus nunggu masa iddah. Tetapi para ulama membolehkan menyampaikan dengan isyarat. Jadi orang yang diceraikan dengan cerai bain, cerai yang ketiga, talak 3, maka laki-laki lain boleh menyampaikan khitbahnya dengan ta'rid, kinayah, yang menanyakan masa iddahnya kapan selesai sebagai isyarat sinyal kalau ada yang akan menikahinya, ya. Ataupun juga seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi iddahnya ditinggal mati oleh suaminya. Para ulama menjelaskan boleh menyampaikan kepada wanita tersebut lamaran yang sifatnya adalah kinayah. Baik, barakallahu fikum para ummahat, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di sini. Bab berikutnya, masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya selesai dengan melahirkan. Yaitu masa iddah wanita yang ditinggal suaminya, wanita yang mungkin hamil, ya. Kita baca dulu. Haditsu Subayyah bintil Harith annaha kanat tahta Sa'ad bin Khawlah wa huwa min bani Amir wa huwa min bani
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشأ أن وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10 قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بتزوج من بدالي. Silahkan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Subai'ah binti Al-Haris dahulu di bawah tanggungan Sa'ad bin Khawlah, keturunan Bani Amir bin Luwai, dan termasuk orang yang ikut dalam perang Badar. Sa'ad lalu meninggal dunia ketika Haji Wada, dan Subai'ah dalam keadaan mengandung, dan kemudian ia melahirkan tidak lama setelah kematian Sa'ad. Setelah masa nifasnya berakhir, ia pun berdandan untuk orang yang hendak meminangnya. Maka Abu As-Sanabil bin Bakak, laki-laki dari Bani Abdid Dar, datang menemui dan berkata kepadanya, "Aku melihat kamu bersolek di hadapan orang yang meminangmu. Apa kamu ingin menikah? Demi Allah, kamu belum boleh menikah hingga kamu melewati masa 4 bulan 10 hari. Subaiyah berkata, setelah dia mengatakan itu, aku mengemas pakaianku. Di sore hari kemudian aku menemui Rasulullah SAW. Lantas aku bertanya kepada beliau tentang masalah tadi. Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku sudah halal atau boleh menikah ketika aku melahirkan, bahkan beliau menyuruhku menikah jika aku mau." Ya, masa idah menunggu bagi wanita ya Ibu, bagi wanita. Jadi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, meninggal ya, seorang suami meninggal, masa idahnya aslinya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tetapi di sini ada masa idah yang lain, yaitu seorang istri pada waktu itu dia hamil. Yang kemudian barakallahu fikum, ada seorang sahabat yang mengingatkan wanita yang disebut dalam hadis ini supaya tidak bersolek untuk mempersiapkan diri menerima laki-laki yang lain, ya. Ternyata wanita tersebutlah hamil dan kemudian melahirkan. Ketika saya selesai nifas, beliau ketika mendapatkan teguran dari laki-laki tersebut datang kepada Rasulullah SAW dan menyampaikan hal ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya iddah seorang wanita yang hamil, adalah melahirkan. Ketika sudah melahirkan maka sah baginya untuk untuk menikah lagi. Sah bagi seorang wanita yang kemudian diceraikan atau tinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah melahirkan. Setelah melahirkan maka itu sah, walaupun mungkin kejadiannya itu singkat. Setelah terjadi 10 hari setelah itu melahirkan, maka itulah masa iddah bagi wanita. Baik, hadis 999. Hadis Ummi Salamah an Abi Salamah qala ja'a rajulun ila Ibni Abbas wa Abu Hurairah jalisun indahu. Qala aftini fi imra'atin waladat ba'da zawjiha bi 40 lailah. Faqala Ibnu Abbas akhirul ajalain. Qultu ana wa ulatul ahmali ajaluhunna ayadhna hamlahun. Qala Abu Hurairah ana ma abni akhi yakni Abu Salamah. Fa arsala Ibnu Abbas ulamahu Quraiban ila Ummi Salamah yas'aluha. Faqalat utila zawju Subai'atul Aslamiyah wa hiya hubla. Fawada'at ba'da mautihi bi 40 lailah. Fa khutibat fa ankaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kana Abu Sanabil fi man khatabaha. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Ummu Salamah diriwayatkan dari Abu Salamah. Ia berkata, ada seorang laki-laki datang kepada Ibnu Abbas saat
Abu Hurairah duduk bersamanya. Laki-laki itu berkata, berilah fatwa kepadaku mengenai seorang wanita yang melahirkan setelah 40 malam suaminya meninggal. Ibnu Abbas berkata, masa idahnya adalah batas akhir masa idahnya, atau maksudnya 4 bulan 10 hari. Aku Abu Salamah katakan, dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Abu Hurairah berkata, aku sependapat dengan keponakanku, yakni Abu Salamah. Ibnu Abbas pun mengutus pembantunya Quraib kepada Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya. Ummu Salamah menjawab, suami Subayyah al-Aslamiyah terbunuh saat Subayyah sedang hamil, lalu melahirkan 40 malam setelah kematian suaminya. Ia kemudian dikhitbah dan dinikahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Sanabil termasuk salah seorang yang mengkhitbahnya. Baik, barakallahu fikum. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini masih berbicara tentang masalah iddah bagi wanita yang hamil. Yang terkadang akan terkumpul masa iddah. Dua masa iddah bagi wanita, yaitu masa iddah yang pertama adalah masa iddah wanita yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10. Kemudian iddah bagi wanita hamil adalah melahirkan. Nah, di sini ternyata ada selang pendapat. Ada selang pendapat antara para sahabat sendiri. Kalau Ibnu Abbas, pendapat beliau bahwasanya iddah bagi wanita adalah iddah masa menunggu yang paling lama. Itu kalau hamilnya, misalnya melahirkan setelah ditinggal meninggal suaminya 2 bulan setelah itu, maka masih masa iddah sampai 4 bulan 10 hari. Mana yang lebih lama? Jadi mana yang lebih lama, waktunya disitulah yang diterapkan. Tapi pendapat yang lain, dan ini kuat, bahwasanya masa iddah bagi wanita yang hamil, yang ditinggal oleh suaminya adalah sampai melahirkan. Baik masa hamilnya itu lebih lama atau lebih sedikit. Ini masa iddah bagi wanita. Ini juga menunjukkan, barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwasanya memang perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam masalah akidah, kalau dalam masalah fikih, jelas ya Ibu, dalam masalah akidah pun ada perbedaan. Makanya masalah akidah itu tidak semuanya yang sifatnya prinsip ya Ibu, tidak semuanya usul. Ada masalah-masalah akidah yang itu memang terjadi perbedaan. Tentunya bukan masalah perbedaan itu, tapi bagaimana sikap kita menyikapi perbedaan. Para sahabat di antara Ibnu Abbas dalam masalah Mi'raj Nabi, apakah ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, ketika sudah sampai di langit yang ketujuh dan naik lagi, di sana kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kewajiban salat yang awalnya adalah 50 waktu salat, sampai kemudian Nabi Muhammad turun langit yang ke-6 menjumpai Musa alaihissalam, dan Musa memberikan nasihat pada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah karena khawatir umat Nabi Muhammad tidak mampu melaksanakan kewajiban salat sebanyak 50 waktu. Sampai kemudian bolak-balik dan hadis sahih, dan Allah menetapkan bahwasanya salat bagi umat Nabi Muhammad adalah 5 waktu, namun nilainya adalah 50 waktu. Karena memang kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sampai sholat juga demikian Ibu. Kita sholat sebanyak 5 kali, namun dianggap dinilai menjadi 50 kali. Dikalikan 10, 5 kali 10, 50. Yang memang awal kewajibannya adalah 50 kali waktu sholat. Dan masalahnya apakah ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah berupa kewajiban untuk melaksanakan sholat, maka Nabi Muhammad melihat Allah secara langsung ataukah tidak? Nah, di sini menjadi perbedaan pendapat di antara sebagian para sahabat. Ibnu Abbas meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW melihat Allah secara langsung. Sedangkan hal tersebut dibantah oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahwasanya orang yang menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW melihat Rabb-nya secara langsung maka salah. Dan ini terlihat pendapat yang lebih kuat Ibu, karena ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya,
hal ra'aita rabbaka. Wahai Rasulullah, apakah engkau melihat Rabbmu? Apakah engkau melihat Allah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, nurun anna arahu, nurun, cahaya, anna arahu, lalu bagaimana aku bisa melihat? Jadi dihijabi dengan nur, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat langsung. Dan juga perbedaan pendapat terjadi di antara mereka dalam masalah ya, fikih juga, termasuk masalah bab tentang waris yang insya Allah kita tidak lama lagi juga kalau Allah izinkan kita akan bahas tentang faraid ya, pembagian warisan ya Ibu. Ya, ini termasuk bagian yang cukup rumit, nanti kita lebih serius lagi nantinya. Ya setelah ini nanti kita bahas masalah muamalah, lanjut masalah faraid. Ini urut banget ya Ibu. Ya bahas nikah, kemudian bahas muamalah, masalah perdagangan dan pernikahan itu juga ada wajib di sana ada nafkah bagi suami ya di antara dalam nafkahnya ya berdagang ya. Kemudian kalau orang sudah menikah ya nanti ujung-ujungnya punya anak tua meninggalkan warisan, maka meninggalkan warisan pembagian sesuai dengan syariat. Makanya Islam itu diatur oleh Allah sejak seseorang itu belum diciptakan oleh Allah sampai kemudian diciptakan di dalam rahim ibunya, sampai diberikan ruh, sampai kemudian dilahirkan, sampai kemudian meninggal kembali, masalah yang ia dapatkan untuk ditinggalkan pada ahli warisnya juga ada banyak. Jadi terjadi perbedaan pendapat juga antara sebagian para sahabat tentang masalah waris, yaitu apakah misalnya ketika seorang laki-laki meninggal, dia meninggalkan misalnya dia meninggalkan kakek, dia ada kakek ini. Kalau ada bapak, jelas nanti menghalangi saudara-saudaranya. Misalnya dia nggak punya bapak, tapi adanya kakek yang masih di bapaknya sudah meninggal. Kemudian ada saudara-saudaranya, ya. Apakah keberadaan kakek itu menghentikan posisi ayah yang menghalangi saudaranya sehingga tidak dapat warisan, atau sebaliknya tidak menjadi hajib, tidak menjadi penghalang? Ini ada dua pendapat yang mengatakan ya, kedudukan kakek pada waktu itu seperti kedudukan bapaknya mayit, menutupi saudara-saudara mayit untuk dapat warisan. Ya, ada yang mengatakan tidak, karena kedudukan sama, karena hubungan kepada mayit itu melalui satu jalur, yaitu bapaknya mayit, yaitu kakek itu menuju mayit, jalurnya ke bapak, saudara-saudara mayit itu juga jalurnya ke bapak. Ini terjadi perbedaan antara sebagian para sahabat dalam masalah waris. Maka di sini ibu-ibu barakallahu fikum, bukan masalah perbedaan ternyata, namun bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Ya, terkait dengan masalah iddah di sini, iddah wanita hamil dan yang meninggal oleh suaminya, iddahnya adalah sampai melahirkan. Walaupun sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya iddahnya adalah waktu yang paling panjang. Mana yang paling panjang, maka disitulah diambil iddahnya. Tapi jelas di sini terjadi pada zaman Nabi, kemudian Nabi juga memutuskan, ini adalah hadis yang sangat jelas, bahwasanya iddah masa menunggu wanita untuk dinikahi oleh laki-laki lain bagi wanita-wanita yang hamil, maka sampai melahirkan. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali hadis berikutnya, hadis 950. Bab yang baru, istri wajib berkabung pada masa iddah. Baik, hadis Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zainab binti Jahshin wa Ummi Salamah wa Zainab binti Abi Salamah. Qalat Zainab, dakhaltu ala Ummi Habibah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Fada'at Ummu Habibah bi tibin fihi sufra qalukun aw ghairuhu fadahanat minhu jariyatan thumma massat bi'aridaiha thumma qalat wallahi mali bitibi min hajah wa ra'ani sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin fawqa thalathi layalin illa ala zawjin arba'ata ashhurin wa ashra.
قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت أما والله ما لي بطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر وعشر. قالت زينب وسمعت أم سلمة تقول جاءت امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن بنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها تكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هي 4 أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض. قال حميد الراوي عن زينب فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به فقلما تفتض بشيء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي ثم ترجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. Syekh Malik ahadu rijal sanad ma taftaddu bihi qala tamsahu bihi jildaha. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Zainab binti Abi Salamah mengisahkan, aku masuk rumah Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta minyak wangi yang berwarna kuning dan menyuruh budaknya untuk meminyakinya dan mengusapkannya di kedua keningnya sambil berkata, demi Allah, sebenarnya aku tidak butuh dengan minyak wangi ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Selain kematian suaminya, ia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Zainab berkata, aku kemudian menemui Zainab binti Jahsi saat saudaranya meninggal. Aku meminta minyak wangi dan mengusapkannya kepadanya. Ia pun berkata, demi Allah, aku tidak butuh dengan minyak wangi ini. Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berkabung atas kematian seseorang lebih dari 3 hari selain kematian suaminya. Ia wajib berkabung selama 4 bulan 10 hari. Zainab berkata, aku mendengar Ummu Salamah berkata, ada seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, suami putriku meninggal dunia, sementara ia sakit mata. Apa aku boleh memakaikan celak padanya? Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh. Beliau mengatakannya hingga 2 atau 3 kali. Lalu beliau bersabda, masa idahnya hanya 4 bulan 10 hari. Ketahuilah bahwa wanita dulu di zaman jahiliyah baru keluar untuk membuang kotoran untanya setelah setahun kematian suaminya. Humaid, perawi hadis berkata, aku bertanya kepada Zainab, apa maksud baru keluar untuk membuang kotoran untanya setelah setahun kematian suaminya? Zainab menjawab, iya, dulu ketika suami seorang wanita yang meninggal, ia masuk ke bilik kecil di dalam rumahnya, memakai pakaian yang paling jelek dan tidak memakai wewangian hingga berlalu selama setahun. Setelah setahun didatangkan kepadanya keledai, kambing atau burung lalu diusapkannya padanya. Seringkali binatang yang diusapkan padanya pasti mati. Setelah itu, ia keluar dari bilik dengan membawa kotoran unta dan membuangnya. Setelah itu, ia baru memakai wewangian dan yang lainnya seperti biasa. Iya. Tidak terjemahkan. Sila Malik ahadu rijal sanad ma taftaddu bihi qala tamsahu.
Diusapkan, binatang yang diusapkan padanya itu. Mati. Ini ada tambahan, yaitu diusapkan ke kulitnya ya. Maksudnya diusapkan ke kulit wanita. Tapi enggak. Diusapkan padanya. Ditanya Malik, salah satu daripada perawi di sini, apa yang diusap dengannya itu, yaitu diusap kulitnya. Itu tidak diterjemahkan. Tidak masalah ibu-ibu, barakallahu fikum. Hadis ini membahas tentang masalah ihdad, namanya ihdad, bukan iddah. Ihdad. Ihdad itu kalau dalam bahasa kita ya masa berkabung. Masa berkabung bagi seorang istri atas suami. Ini khusus bagi seorang istri atas suami. Ini juga sekali lagi menunjukkan betapa besar hak mereka suami atas para istri ya ibu. Dan tentunya itu bukan penindasan bagi kaum wanita, tapi inilah bagian daripada ibadah. Ketika beberapa ibadah itu tidak bisa dilakukan oleh seorang wanita dan tidak pas dengan fitrahnya, seperti jihad fisabilillah, jihad yang identik dengan sesuatu yang keras, identik dengan pengorbanan bahkan sampai nyawa ya, itu tidak wajib bagi wanita, sedangkan pahalanya besar. Jihad fisabilillah itu pahalanya besar, berjaga-jaga saja besar pahalanya, berjaga-jaga saja disebutkan dalam hadis ibadu sa'atin fi sabilillah khairum minad dunya wa ma 'alaiha. Berjaga sesaat di jalan Allah, menjaga perbatasan tempat supaya musuh tidak mudah masuk. Itu ketika diniatkan di jalan Allah, maka hal tersebut walaupun dilaksanakan sesaat itu lebih baik daripada dunia seisi dunia dan apa-apa yang ada di atas. Itu ribat, belum jihadnya. Tapi ini amalan tidak sesuai dengan kebanyakan para wanita. Ada wanita-wanita yang secara fisik kuat, bahkan bisa mengalahkan fisiknya laki-laki, tapi tidak. Ada di kalangan sahabiyah, di situ ada Ummu Umarah yang terkenal kuat, berjihad itu laki-laki, gabung dengan laki-laki, tapi tidak semua. Bahkan mereka para ummahatul mukminin tidak berjihad secara langsung. Andaikan mereka melakukan jihad, ya mereka hanya memberikan motivasi ataupun mereka menjadi bagian suplai makanan ataupun tim medis ya, sehingga mereka tidak terjun di lapangan langsung menghadapi musuh. Dengan seperti itu, barakallahu fikum, wanita diberikan kesempatan pahala yang besar, besar dengan amalan yang lain yang mereka mampu karena sesuai dengan fitrahnya, yaitu bagaimana seorang wanita itu taat pada suaminya, ya, sampai-sampai ketaatan ini masalah luar biasa, hak yang sangat besar bagi suami dari seorang istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, andaikan dibolehkan seorang hamba itu sujud kepada hamba yang lain, maka niscaya aku perintahkan seorang istri itu untuk sujud kepada suami. Tapi tidak boleh. Sujud itu adalah simbol ibadah. Tapi dibedakan ya ibu, mencium kaki sama sujud itu beda. Ada orang tuh saking harumnya mencium kaki gitu, tapi bukan sujud. Kalau sujud, untuk sujud yang kita kenal itu adalah bentuk ubudiyah, maka tidak boleh dipadukan kepada selain Allah. Walaupun niatnya tidak ibadah, tapi bentuknya seperti itu adalah bentuk ubudiyah. Walaupun niatnya tidak untuk beribadah, tidak meyakini tentang kemanfaatan yang kemudaratan yang dasar dari dia, tetap meyakini kemudaratan kemanfaatan dari Allah, tapi tidak boleh itu simbol ibadah. Rukuk dan sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sampai kemudian seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya, itu bukan selesai perkara. Pertama jelas ada iddahnya, ada masa menunggu untuk dia menikah dengan laki-laki yang lain. Kemudian juga ada masa ihdad namanya. Masa ihdad, masa berkabung. Seorang wanita itu menahan diri untuk berhias. Menahan diri untuk berhias. Artinya tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak bercela, tidak berhias, berdandan secara umum,
dan tidak keluar kecuali ada hajat, misalnya hajatnya sangat mendesak, dia memiliki anak-anak yang banyak, suaminya meninggal, dan kemudian tidak ada tabungan kecuali ya harus bekerja, dan bekerja yang menuntut ya penampilan yang baik gitu ya, menuntut penampilan yang baik, itu lain kita. Tapi pada hukum dasarnya seorang istri wajib ihdat. Orang istri yang ditinggal mati oleh suaminya berihdat atau berkabung selama 4 bulan 10 hari. Tidak berhias, tidak bercelak, dan tidak keluar rumah. Ini ihdat bagi wanita untuk suaminya. Sedangkan untuk selain suami, para wanita boleh berkabung, yaitu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Ya, mereka berkabung, tapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari, itu menyisi daripada sunnah Rasulullah SAW. Baik para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca lagi hadis berikutnya 950. Istri wajib berkabung pada masa iddah wafatnya suami. Hadis Ummi Habibat zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Zainab binti Jahsy wa Ummi Salamah wa Zainab binti. Ini sudah kita baca tadi Bu ya? Belum. Tadi 951, sekarang 51 Ustaz. Oh ya sudah, ya berarti ini kita sudah baca tadi ya, baik yang 50. 51. Jadi Ummu Habibah itu putrinya Abu Sufyan. Putrinya Abu Sufyan. Yang akhirnya Abu Sufyan masuk Islam ya Ibu. Yang dulu memusuhi betul-betul sangat keras permusuhannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya seperti itu. Bahkan ketika bertamu di Madinah, Ummu Habibah di sini, Ummu Habibah ketika Abu Sufyan bapaknya masih kafir waktu itu ingin duduk di tempat duduk yang biasa diduduk oleh Rasulullah, ditarik itu ikarnya. Tidak pantas orang kafir duduk di tempat duduk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini anaknya sampai kemudian Allah berikan hidayah pada Sufyan, dan ketika Abu Sufyan meninggal, Ummu Habibah berkabung 3 hari. Di hari keempat dia sudah makin minyak wangi-wangian. Tapi diingatkan orang, bagaimana ini kan masa berkabung. Soalnya saya nggak butuh sih pakai wangian ini, tidak butuh pakai minyak ini. Tapi saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tidak halal bagi seorang wanita yang beriman pada Allah dan hari akhir untuk berkabung bagi atau berkabung untuk seorang yang sudah meninggal. Berkabung pada orang yang berkabung untuk orang yang sudah meninggal lebih daripada 3 malam. Kecuali untuk suaminya, masa berkabungnya adalah masa iddahnya, itu 4 bulan 10 hari. Jadi seperti itu Ibu, tidak keluar rumah kecuali hajat. Apalagi darurat ya. Keluar rumah nggak makan, anak-anaknya nggak ngasih makan, maka itu sudah darurat. Ataupun hajat sesuatu, kalau dia tidak keluar maka sulit. Misalnya anaknya masih kecil, harus belanja gitu ya, harus belanja, nggak bisa belanja di rumah, ada kebutuhan. Itu hajat. Bisa sih orang lain, kan nyuruh orang lain sekali 2 kali, tapi 40 hari itu lama gitu ya. Maka itu adalah hajat atau darurat. Tapi kalau itu semuanya terpenuhi kebutuhan dia, maka seorang wanita ada masa berkabung untuk suaminya yang telah meninggal. Jadi seorang wanita itu ditinggal mati oleh suaminya, ada masa iddah plus berkabung. Ada masa iddah dan masa berkabung. Sekali lagi ini menunjukkan betapa besar hak suami atas istrinya. Maka ibu-ibu barakallahu fikum, mudah-mudahan taklim kita ya ibu-ibu, para ummahat, menjadikan kita ibu khususnya menjadi wanita-wanita yang betul-betul solehah ya. Kadang-kadang kita ya menurunkan ego kita demi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang yang perkataan suami menyakiti, kadang-kadang seperti itu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran. Sampai betul-betul para suami juga mereka diberikan kekuatan, para istri juga demikian untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Seorang suami paham akan kewajibannya, istri juga paham akan kewajibannya. Intinya ibu-ibu itu berkhidmah kepada suaminya selama suaminya itu berada pada jalur yang benar dan apa yang diperintahkan itu tidak keluar dari ketaatan. Kalau sekali kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan sama sekali dalam kemaksiatan. Ya, jadi hadis-hadis yang kita baca termasuk di sini luar biasa. Itu sekali lagi mengingatkan kita betapa besar hak mereka para sampai ketika mereka sudah tiada. Itu ada masa berkabung, masa iddah dan masa ihdat. Masa iddah, masa menunggu, bukan masa menunggu sih Bu ya, masa menahan diri.
masa menahan diri, karena tidak semua orang yang tinggal suaminya menunggu laki-laki lain. Maka masa iddah masa menahan diri untuk tidak menerima laki-laki lain sampai selesai masa iddahnya. Masa iddah juga menahan diri untuk untuk berhias, tidak berhias sampai selesai masa iddahnya. Saya barakallahu fikum, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus hadis ini juga mengajarkan pada kita bahwasanya ada beberapa budaya yang dipakai, ada beberapa budaya yang di luar Islam tapi di situ diperbaiki. Dulu pada masa zaman jahiliyah ada budaya, ada kebiasaan ihdadnya berkabungnya wanita itu selama 1 tahun. Selama 1 tahun, tapi dalam Islam tidak. 4 bulan 10. Jadi intinya barakallahu fikum ibu-ibu yang dirahmati Allah, adat dan budaya selama itu bentuknya muamalah itu tidak masalah. Bentuknya muamalah atau sebagai apa ya Bu ya? Sebagai bentuk ya muamalah. Masalah muamalah tidak masuk ibadah itu lebih luas. Ya, tanpa meyakini keyakinan tertentu, misalnya dalam masalah pernikahan. Kalau dalam Islam simpel. Ya, prosesi akad nikah selesai, jelas itu sudah selesai. Tapi nanti masalah pesta, masalah ini, masalah simbol-simbolnya ini ya dikembalikan pada masyarakat selama tidak meyakini hal-hal yang di luar Islam. Ini misalnya di adat Betawi ada misalnya palang pintu atau apa, itu nggak masalah karena nikah itu masuknya dalam masalah muamalah. Tapi kalau misalnya dilakukan ritual dan meyakini sesuatu ya, meyakini sesuatu atau pecah apa, nah itu ditanyakan ini hanya sekedar sekedar ya muamalah seperti ini pantas-pantasan atau ada keyakinan yang itu sifatnya khurafat, itu yang perlu diperhatikan. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi Islam syariat itu dimenangkan atas adat ya, walaupun pelan-pelan ya Ibu, walaupun pelan-pelan dalam masalah dakwah, pelan masalah dakwah sebagaimana Islam juga datang pertama kali ada strateginya, ada tahapan-tahapan seperti melakukan pengharaman khamr. Ya, pengharaman khamr itu ada tahapan-tahapannya, apalagi kita di Indonesia agama Hindu, agama Buddha lebih dahulu dikenal oleh masyarakat, kemudian sudah lekat di mereka, akhirnya mereka para dai berdakwah yang kalau langsung keras potong langsung mungkin mereka tidak tertarik dengan Islam, akhirnya mereka berusaha dari sedikit demi sedikit tidak menghilangkan langsung tapi diubah polanya, caranya, sifatnya. Tinggal kita yang datang belakangan mencoba untuk kembali menyempurnakan lagi apa yang belum sempurna. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis 951. Hadits Ummi Athiyyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, "Kunna nunha an nuhidda ala maytin fawqa thalath illa ala zawjin 4 ashhurin wa 10, wa la naftahilu wa la natatayyab, wa la nalbasu thawban masbugan ila thawbi 'asbin. Faqad rukhisa lana 'inda tuhri idza tasalat ihdaha min mahidha bi nublatin min kisti atfar." Ummu Atiyah meriwayatkan dari Nabi SAW, ia berkata, kami dilarang berkabung atas kematian seorang lebih dari 3 hari, kecuali atas kematian suami, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Selama masa itu, ia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna, kecuali pakaian lurik atau dari negeri Yaman. Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi, dan kami juga dilarang mengiringi jenazah. Ya, mengiringi jenazah maksudnya keluar rumah. Ya, tidak sebutkan dalam hadisnya tapi ada terjemahannya. Ya, baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini masih berbicara tentang masalah iddat. Tidak berhias. Ya, biasanya berhias itu kembali pada kebiasaan. Orang disebut berhias seperti apa sih? Orang disebut berhias seperti apa sih? Maka ya sehati-hatinya kita ya, ibu-ibu. Ya mudah-mudahan semuanya suami istri diberikan diberikan umur yang panjang yang barokah. Menjadi suami istri dunia dan akhirat. Baik, jadi ini adalah hak suami. Jadi mereka istri-istri akan sampai meninggal ya Ibu. Ini penegasan bahwasanya tidak berdandan dengan
pakaian yang itu digunakan untuk biasa berdandan. Jadi kalau kita di sini berwarna ya, biasa kok pakaian rumah ya nggak masalah. Jadi istilah dandan itu dikembalikan pada istilah masyarakat masing-masing. Kita biasanya mandi pakaian biasa dan memang tidak boleh keluar sampai selesai masa ihdatnya ini, masa ihdat. Jadi beda ya Ibu, terkadang terkumpul masa iddah dan ihdat, yaitu bagi mereka istri yang ditinggal mati suami, iddahnya ada 4 bulan 10 hari, masa ihdatnya ada, masa berkabungnya sama. Tapi ada seorang istri yang dicerai oleh suaminya, cerai maka wal mutallaqatu yatarabbasna anfusihinna thalathah. Jadi seorang wanita yang dicerai oleh suaminya, iddahnya itu adalah 3 kali haid atau 3 kali suci. Tapi tidak ada ihdat, tidak ada berkabung, itu tidak ada masa berkabung. Ya, jadi boleh saja wanita itu kan bersolek boleh saja. Tapi tadi seorang wanita dalam keadaan dicerai dalam masa iddahnya, laki-laki lain tidak boleh mengajukan pinangan. Baik pinangan sifatnya terus terang. Ya, terus terang. Kemudian pinangan yang sifatnya adalah sindiran ataupun hanya sinyal yang disampaikan, itu tidak boleh. Tapi tidak ada ihdat bagi wanita yang dicerai oleh suami. Ihdat atau berkabung itu bagi mereka yang ditinggal mati oleh suami. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kita masuk bab ke-20, bab tentang li'an. Li'an itu maknanya saling melaknat, laknah. Saling melaknat antara suami dan istri. Karena terjadi kasus yaitu bagaimana seorang suami yang menuduh istrinya, yang melaporkan tentang istrinya yang melakukan perbuatan zina, li'an. Yang kemudian istrinya juga menolak, bersaksi bahwasanya dia tidak melakukan. Para ummahat yang dirahmati Allah, ini hadisnya cukup panjang, saya bacakan. Hadis Sahl bin Sa'd as-Sa'idi anna Uwaimiran al-Ajlaniyya ja'a ila Asim bin Anhi al-Ansari faqala hu ya Asim ara'aita rajulan wajada ma'mra'atihi rajulan yaqtuluhu fataqulunahu am kaifa yaf'alu salli ya Asim an dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala Asim an dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masail wa 'aba hatta kaburu ala Asim wa sami'a min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma raja'a Asim ila ahli, ja'a Uwaimirun faqala ya Asim madza qala laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Asim lam ta'tini bi khair. Qad kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mas'alati sa'altuhu an. Qala wallahi la antahi hatta as'alahu anha faqala Uwaimir hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastannas. Faqala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'mura'atihi rajulan ayaqtuhu fataqulunahu am kaifa yaf'alu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad anzalallahu fika wa fi sahibatika fadhhab fa'ti biha. Qala Sahlun fatala'ana wa ana ma'an nasi inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faraga qala Uwaimir kadzabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatalaqaha thalathan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan dibaca Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi meriwayatkan bahwa Uwaimir al-Ajlani datang kepada Asim bin Adi al-Ash'ari dan bertanya, "Wahai Asim, bagaimana pendapatmu bila seorang laki-laki mendapati seorang laki-laki bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian pun juga akan membunuh laki-laki itu? Atau apa yang mesti ia lakukan, wahai Asim?" Tanyakan pertanyaanku itu kepada Rasulullah SAW. Asim pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW dan ternyata Rasulullah SAW tidak suka dengan persoalan itu dan mencelanya hingga Asim pun merasa keberatan. Ketika pulang ke rumah keluarganya, ia pun didatangi oleh Uwaimir dan berkata, "Wahai Asim, apa yang telah dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" Lalu Asim berkata kepada Uwaimir, "Aku belum mendapatkan kebaikan. Rasulullah SAW tidak suka pada persoalan yang aku tanyakan itu." Uwaimir pun berkata,
Demi Allah, aku tidak akan berhenti menanyakan hal itu. Uwaimir pun menghadap Rasulullah SAW di tengah kerumunan orang-orang. Ia pun berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda bila seorang laki-laki mendapati laki-laki lain bersama istrinya? Apakah ia boleh membunuhnya hingga kalian juga akan membunuhnya? Atau apa yang mesti ia lakukan?" Rasulullah SAW pun bersabda, "Allah sudah menurunkan wahyu terkait permasalahanmu dengan istrimu. Pulang dan bawalah istrimu kemari." Sahal berkata, "Kedua suami istri pun saling melian saat aku dan orang-orang berada di sisi Rasulullah SAW. Ketika keduanya selesai melian, Uwaimir berkata, "Aku berdusta atasnya, wahai Rasulullah, bila aku tetap menahannya atau tidak menceraikannya." Akhirnya Uwaimir pun menceraikannya dengan talak 3 sebelum ia diperintahkan Rasulullah SAW. Iya, baik. Para ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi li'an ini terjadi ketika seorang suami menuduh istrinya berbuat zina. Kalau ini terjadi pada seseorang yang tidak ada hubungan suami istri. Seseorang laki-laki melihat wanita melakukan perbuatan zina dengan nyata, maka syaratnya datangkan 4 saksi. Kalau tidak, maka dia akan terkena sanksi, didera atau dicambuk sebanyak 8 bulan. Walaupun yang disaksikan itu benar, dia mendatangkan saksi 1 atau 2 orang, itu belum cukup di pengadilan. Padahal benar. Tapi ini menunjukkan apa, ibu-ibu barakallahu fikum, menunjukkan bahwa Islam itu menjaga stabilitas. Jadi tidak kemudian sembarangan orang menuduh. Kalau ini dibuka lebar-lebar, maka akan rusak tatanan. Kalau orang itu benci orang lain, ya udah laporkan aja gitu kan. Oh, saya bersaksi ini. Jadi itu tidak mudah. Tetapi Islam juga agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Itu ketika kejadian ini dialami oleh seorang suami, yaitu ketika melihat istrinya yang kemudian tidak sabar bagi dirinya untuk mendatangkan orang lain sebagai saksi karena dia suami. Tapi dilematis di sini, kalau kemudian dia bunuh laki-laki tersebut, walaupun jelas kalau laki-laki tersebut sudah menikah, laki-laki yang berbuat nista dengan istrinya itu langsung dia bunuh, akhirnya dibunuh oleh orang juga. Artinya apa? Dikisos yang nggak jelas, kan? Dalam Islam pun ada aturan. Barakallahu fikum. Lalu bagaimana dengan hal? Maka seorang suami tidak harus mendatangkan 4 saksi, tapi kesaksiannya itu diganti dengan sumpahnya. Di hadapan hakim bersumpah 4 kali, kemudian kelima kalinya dia bersumpah kalau dia bohong maka dia akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian juga seorang istri menolaknya bersaksi 4 kali, kelima kalinya dia bersaksi kalau dia maka akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau terjadi memiliki konsekuensi. Jadi kalau saling li'an, jadi istrinya juga menolak, tidak bisa diterapkan hukum zina. Dia menolak. Kalau dia ngaku ya sudah selesai berarti. Kalau ini saling menolak maka disebut li'an, saling melaknat li'an. Ya, akhirnya kalau ini terjadi maka akan dipisahkan suami istri selama-lamanya, tidak boleh nikah lagi selama-lamanya. Sah total. Dan kemudian ketika itu istrinya punya anak, maka anak itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapak yang li'annya. Ya, tidak boleh dinisbatkan, tapi dinisbatkan pada istrinya, kepada ibunya maksudnya, dan hak waris itu antara keduanya saja. Nah, di sini ini namanya li'an ya, Bu, saling melaknat. Tapi ada juga sebagian suami habis nuduh sama istrinya, oh kamu berbuat seperti ini gitu kan, seperti ini. Kemudian misalnya waktu itu misalnya dalam keadaan dia hamil ya, itu bukan anak saya. Tapi dia ragu mencabut, saya nggak li'an deh, tapi saya cukup ceraikan. Nanti konsekuensinya lain deh. Dia mencabut tuduhannya ya dan menceraikannya, ya,
anak itu dinisbatkan pada ayahnya karena ketika hamil itu jadi bawah kekuasaan ayah. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya Ibu, jadi anak itu adalah hak bagi pemilik ranjang kan, kan? Ada seorang laki-laki yang safar selama berapa? 1 tahun gitu kan, 1 tahun pulang gitu kan, istrinya hamil 3 bulan, hamil dari mana? 1 tahun bisa. Baik, ataupun seorang suami kemudian tidak menceraikan misalnya, tidak menceraikan istrinya tapi sudah terlanjur bicara seperti itu, maka dia terkena hukum qadha, tetap dia akan dicambuk sebanyak 80 kali karena dia tidak mendatangkan saksi dan tidak melakukan. Jadi li'an di sini terjadi antara suami istri, bukan laki-laki dengan istri orang. Ya, kalau dia melihat wanita lain maka berlaku tadi hukum persaksian. Kalau dia bisa mendatangkan saksi, ya itu maka baru diakui. Kalau tidak maka tidak diterima kesaksiannya sampai dicabut statusnya. Jadi selain dicambuk ya, nanti ada keputusan pengadilan bahwa si fulan ini tidak diterima kesaksiannya sampai nanti ada keputusan berikutnya bahwa si fulan itu sudah diterima kesaksiannya, ya sampai dia bertobat. Nanti pengadilan yang kemudian menjelaskan oh si fulan sudah dianggap baik, akhirnya diterima persaksian. Barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah, ini tentang li'an. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya hadis-hadis tentang li'an. Ini. Kemudian setelah itu ada masalah perbudakan. Karena itu bab jual beli. Ini kita bahas masalah jual beli yang halal, yang haram seperti apa. Dan bahas tentang masalah itu masalah faraid ya. Masalah waris. Baik para ummahat, sebelum kita tutup kita buka tanya jawab. Baik, jazakallah khair untuk Ustaz Taki yang sudah menyampaikan ilmunya pada pagi hari ini. Mahat, barangkali ada yang mau ditanyakan untuk masalah idah dan li'an bagi yang belum jelas. Afwan, Mbak Asi mau nanya. Ya, boleh. Ustadz, mengenai li'an ini ada kasus, ada seorang suami menuduh istrinya telah berbuat zina. Tetapi istrinya itu kan mengatakan enggak gitu loh. Di situ dia hanya menuduh gitu loh Ustadz, jadi tidak melihat secara nyata. Terus akhirnya kan timbul pertikaian. Nah, sementara istri ini mau disumpah di atas Al-Quran kalau dia tidak pernah melakukan zina itu. Nah, itu bagaimana hukumnya terhadap suami yang jadi itu berakibat kalau ada di pikiran suaminya itu jadi selalu jelek gitu loh Ustaz. Tapi rumah tangganya masih tetap berlangsung, cuman kalau lagi ada masalah suka diungkit-ungkit gitu loh Ustaz. Nah, itu hukumnya gimana ya kalau terhadap suami ini memang kalau istrinya itu tidak berbuat yang dituduhkan gitu loh Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya masalah ini bukan masalah sepele ya, masalah tuduhan zina ini. Kalau sampai kemudian itu diangkat di pengadilan akan bisa terjadi li'an itu. Li'an sebagainya yang kita bahas tadi. Kecuali seorang suami menarik perkataannya. Itu pun nanti kalau menarik perkataannya tidak terjadi dicambuk tuh suami kalau ada hukum Islam. Gitu ya. Kalau hukum Islamnya gitu ya Ustaz, dicambuk ya. Tapi jangan dicambuk sendiri. Harus diingatkan. Jadi ibu-ibu yang tahu kenalnya misalnya dikasih artikel atau apa, konsekuensinya berat. Nuduh zina orang lain oke lah dicambuk doang. Kalau nuduh istri zina itu konsekuensinya berat, bisa terjadi li'an. Yeah. Masih yakin ya li'an berarti. Kalau masih yakin gitu, si istri bersumpah, suaminya juga masih bersekufu, ya. Kalau dia nggak mau sumpah berarti nuduh dong, dicambuk gitu. Kalau dia sumpah berarti masing dua-duanya sumpah, akhirnya li'an, kan gitu Ibu. Jadi orang yang sudah menuduh ini ditanya, beneran ente nggak mencabut perkataanmu gitu kan? Iya. Itu bahaya Ibu. Kalau dia cabut perkataannya, masih kena tadi tuduhan. Nah, tuduhan. Jadi antara cerai yang normal tidak li'an, suaminya juga
tidak dicambuk, ya udahlah cerai, saya anggap dia berzina, udahlah. Berarti kan nggak masalah. Tapi kalau Iya, dia bersikukuh, ya wanita bersikukuh, itu bisa jatuhnya li'an, Ibu. Maka harus iya. diselesaikan sampai berjalan di atas seperti itu. Jadi intinya Oh, mau lanjut li'an atau tidak masih ada konsekuensinya. Kalau suami tidak mau menceraikan dan iya, seperti itu kan nanti bahaya. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi rinciannya. Cuma nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Alhamdulillah untuk di persidangan itu saya yakin ada sih. Jadi oh iya, 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 paham iya. masalah li'an, masalah hulu itu paham mereka. Itu seorang Iya, istri bisa mengajukan seperti ini, masalahnya seperti apa. Nanti suaminya tidak. iya, Bahaya ya Ibu. Seorang suami sampai kemudian menuduh iya, istrinya. Entah itu iya, benar iya, atau tidak ya. Kita nggak bela iya, salah satu sisinya ya. Itu iya, andaikan benar dan tidak, tetap ada konsekuensinya. Seperti itu. iya, Ya. iya. Oke, jazakallah khair, Ustadz. Iya. Baik, di belakang Bu Yesi, barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Asih, Afwan. Iya. Maaf Pak Ustadz, mau tanya sedikit. Kalau proses perceraian itu bisa langsung talak 3 ya Pak Ustadz? Oh, itu masalah. Jadi tidak melalui tahap 1-2 gitu? Apa namanya? Talak, maksudnya talak gimana tuh Ibu? Perceraian tidak langsung, ya, bisa tidak ada 1-2 langsung dia menyatakan talak 3 gitu ya Mbak Dewi ya? Ya betul ya. Ya. Saking besarnya dosanya gitu konfliknya. Jadi tidak ada 1-2 langsung 3 gitu ya? Iya, langsung nggak mau balik lagi gitu kan. Bisa begitu nggak Pak Ustadz? Ya, masalah ini terjadi selang pendapat antara para ulama. Apakah talak 3 kali jatuhnya 3 kali atau talaknya jatuhnya sekali? Kalau saya memilih pendapat jatuh sekali. Ya, saya memilih pendapat jatuh sekali. Tapi ada ulama yang mengatakan talak 3 kali dalam satu waktu ya, itu jatuhnya juga 3 kali. Ada yang mengatakan talak 3 kali dijatuhkan tuh jatuhnya sekali. Saya memilih pendapat yang ini. Jadi karena memang Islam itu diantara syariat adanya nikah itu untuk mengikat ya, sehingga nikah itu mudah gitu. Yang penting syarat-syaratnya terpenuhi sampai disebutkan dalam hadis inna a'dhaman nikahi barokatan aisaruhu mu'natan kan gitu. Nikah yang barokah itu ya nafkahnya sederhana, maharnya sederhana. Jadi mudah dalam ikatan, tetapi dalam talaknya itu dipersusah. Makanya kan kalau talak itu jatuh 3 kali itu berarti sangat mudah. Padahal talak 3 kali itu konsekuensi kan pisah tanpa merujuk. Makanya di sini ada selang pendapat, tapi saya pribadi memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya talak 3 kali dijatuhkan oleh seorang suami itu jatuhnya talak sekali. Ada orang menyerah, saya talak kamu 1000 kali gitu kan gitu. Ada selang pendapat ya Ibu. Saya milih pendapat talak 3 kali jatuhnya sekali. Ya, Ustaz, makasih Ustaz. Iya. Ya. Di belakang Bu Dewi masih ada yang mau bertanya? Ada? Ustaz, mungkin saya mau tanya gini Ustaz. Kalau misalnya mungkin yang tadi kayak Bu Dewi tanya ya, maksudnya gini, jadi seorang laki-laki itu langsung bilang saya talak kamu 3 gitu ya, dengan talak 3 gitu ya Ustaz. Sementara dia tidak menyebutkan talak 1 dan 2-nya, langsung talak 3. Terus pada saat itu berarti istri itu sudah tidak boleh tinggal di rumah. Harus keluar dari rumah itu bagaimana Ustadz? Atau sampai istilahnya ada ketuk palu kalau menyatakan bahwa memang suami itu sudah resmi bercerai. Talak 3 dinyatakan dengan ucapan walaupun sebelumnya belum talak ya talak 1 jatuhnya. Oh tetap talak 1 ya Ustadz? Meskipun dia ngomong saya talak 3 tetap jatuhnya talak 1 Ustadz? Itu omongan dia aja. Oh gitu, iya. Karena kan mungkin kalau masyarakat awam pada saat suami mengatakan talak 3 dia sudah mungkin saya sudah talak 3 gitu ya Ustaz dan harus keluar rumah, tapi tidak ya, sebenarnya itu termasuk masih talak 1 ya. Baik. Ya, jadi nanti kalau terjadi seperti itu harus dibedakan talak secara ini ya Bu, secara mohon maaf maksud saya secara syar'i, kemudian nanti secara pengadilan itu hanya untuk ini ya Ibu. Jadi kalau memang
sudah terjadi talak dan masa idahnya rampung, sedangkan proses pengadilan belum, ya tetap dijalankan sesuai dengan syariat, kan gitu Ibu. Walaupun secara resmi belum, tapi kalau sudah talak, sudah masa idahnya selesai, itu ya komunikasinya juga harus disesuaikan. Ya. Dan soalnya boleh nikah lagi, boleh nikah lagi, misalnya belum, tapi nanti dipertimbangkan masalah dan madorotnya. Karena terkait dengan surat menyurat kan nanti khawatirnya, oh ini belum ketok palu kok udah nikah lagi. Secara syariatnya sah, karena dia sudah talak, sudah jatuh talak, suami tidak merujuk lagi, masa idahnya selesai, kan sah bagi laki lain untuk menikahi wanita tersebut. Cuma untuk pelaksanaan tetap menimbang masalah dan madorot. Kadang sebagian suami itu mau ngasih keterangan sih Bu, oh sudah jatuh talak secara lisan, tanggal sekian, sudah masa idah, saya mengizinkan atau apa, di atas materi sih ada. Untuk masalah seperti itu, kembali pada masalah dan madorot. Karena surat menyurat pengadilan itu ya legalitas saja sih. Sedangkan untuk apa pergaulan muamalah seorang laki-laki dan wanita ya tahu batas-batasannya. Kalau talaknya masih masa idah ya masih itu istrinya masih melayani, masih masak nih, ya istrinya gitu kan, sampai masa idah itu selesai. Dengan nanti sebagian orang tuh nggak paham, seorang suami juga kadang-kadang karena marahnya karena mengusir istrinya, atau ada suaminya baik tidak mengusir tapi istrinya nggak mau masakin gitu kan. Iya betul. Jadi kedua-duanya harus apa namanya, ya masih diharapkan. Sampai kalau kemudian terpaksa, karena kalau kumpul malah madorotnya besar, berantem macam-macam, itu ya sudah dipisah rumah, tapi tetap biaya makan, nafkah, dan biaya tempat tinggal. Ukuran dia bisa punya tempat tinggal, ini sewa sebulan sekian, harus dikasih juga. Iya. Itu hak istri. Walaupun misalnya ya tidak tinggal di rumah karena kemaslahatannya tidak ada, bahkan madorot, namanya orang cerai pasti ada sebabnya, ada mungkin akan menimbulkan konflik kan, ya tetap dipisah rumah karena untuk menghindari kemudorotan ya. Tetap kewajiban suami memberikan hak berupa nafkah dan tempat tinggal ya sewa lah gitu ya, sewa, adakan tempat kembali ke orang tuanya, tetap ngasih nafkah tuh masih. Baik Ustaz, jazakallah khair. Untuk yang lainnya, masih ada yang mau bertanya? Sudah nggak ada ya? Ustaz, maaf sedikit lagi Ustaz. Boleh, Mbak. Ya, Mbak Dewi. Iya. Nggak tertarik yang tadi, yang Ustaz katakan bahwa perceraian itu kalau di pengadilan kan hanya legalitas aja. Nah, gimana kasusnya kalau misalnya suami, ya kalau secara agama sudah cerai, tapi dia tidak punya surat cerai dan ingin dia meminang wanita lain. Nah, di wanita itu menuntut surat cerai itu gimana tuh Ustadz ya? Atau amannya untuk seorang wanita yang ingin dinikahi duda itu emang perlu kan surat cerai dari dari pengadilan ya Pak Ustadz? Iya. Jadi kita kalau bicara secara fikihnya sah aja itu. Nah, seorang duda yang sudah jatuh talak istrinya kemudian sudah masa itu. Soalnya seorang suami pun mohon maaf ya, dia masih punya istri pun boleh nikah lagi gitu loh, maksudnya bahasa fikihnya gitu loh. Yang dibicarakan saya wanitanya, apakah dia mau menerima laki-laki duda gitu ya. Andai kan nggak duda pun diterima secara fikihnya. Jadi kalau kita bicara fikihnya boleh itu. Cuma boleh seorang wanita mengajukan syarat, boleh, syarat itu tidak melanggar kok. Saya mau menerima nikah Anda, yang penting surat legalitas sudah keluar. Nggak masalah, itu ngasih syarat yang boleh-boleh aja. Ya, karena pernikahan itu kan segala sesuatu yang kemudian mendukung akan terjaganya tali pernikahan boleh, termasuk surat-surat yang dari pengadilan itu sebagai legalitas untuk apa? Menjaga kuatnya tali hubungan laki-laki dan wanita itu. Karena kasusnya banyak kan, misalnya nikah siri. Sebetulnya nikah siri itu nggak ada sih ya istilah nikah siri. Namanya nikah itu ya dirame-ramekan. Sedangkan surat tuh ada, kalau istilah nikah siri itu tanpa surat salah juga. Oh yang pakai surat nggak siri, yang nggak pakai enggak, itu salah kaprah. Nggak ada. Makanya dalam hadis aulim walau bisyatin kata Rasulullah, walimahlah walaupun dengan 1 ekor kambing. Nikah itu diumumkan gitu loh. Supaya tidak terjadi omongan sana sini itu memang istrinya. Cuma ya hari ini seperti itu, apalagi kasus poligami. Kemudian nikah di bawah tanah, bekalnya kurang, ya udah ada konflik ya tinggalkan, ada kasus soalnya. Ada kasus
bahkan bukan poligami, nikah seorang suaminya seorang laki-laki janda, istrinya duda, istrinya janda. Nikahnya ya nikah bawah tanah. Akhirnya nggak umur lama, mungkin 6 bulan atau mungkin setahun ya. Konflik ini kan. Akhirnya apa? Seorang suami nyerai istrinya pakai SMS itu kan nggak pantas. Udah nggak balik lagi ngambek, nggak boleh lagi cerai gitu kan. Makanya legalitas tuh menurut saya penting. Artinya menunjukkan kesungguhan seorang laki-laki. Ya, kemudian juga itu sebagai sikap untuk menjaga upaya ya tali pernikahan itu tidak mudah pudar, tidak mudah lepas. Apalagi tadi Ibu, seorang calon suami duda, belum punya surat cerai atau apa. Ya kalau duda tinggal mati sih nanti kamu cerai, nanti jadi masalah itu, karena statusnya masih suami orang. Repot. Tapi secara hukum sah atau tidak Ibu? Sah. Sah karena dia sudah cerai. Jangankan sudah cerai, wong belum cerai aja sah itu istilahnya. Alias suaminya nambah gitu kan. Jadi masalah adalah wanitanya. Misalnya gini, kita balik kasusnya. Wanita sudah dicerai oleh suaminya. Kalau laki-laki lebih mudah Ibu. Mau dia statusnya duda atau enggak, yang penting dia tidak lebih dari 4 sah. Karena kita balik kasus. Wanita yang dicerai suaminya secara lisan sudah jatuh talak, sudah selesai idahnya, sahkah dinikahi oleh wanita laki-laki, sedangkan belum ada turun surat cerai dari pengadilan. Nah ini lebih rumit daripada kasus yang Ibu tanyakan. Maka jawabannya sah, tapi lebih baik ya diperjelas. Surat dari pengadilan itu untuk legalitas saja, tapi sah. Ya, seperti itu Ibu. Iya Ustaz, makasih. Barakallahu fiik. Baik, sudah. Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kayaknya kita cukupkan ya Ustadz ya. Ya Ibu. Nah ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khair untuk Ustadz Taki yang sudah memberikan ilmunya pada pagi hari ini. Semoga kebarokan ilmu itu juga terus kepada kita, menularkan kebaikan pada kita, dan insya Allah kebaikan itu bisa kita tularkan lagi kepada orang lain, insya Allah. Insya Allah kita juga terus semangat di dalam bermajelis ilmu sehingga tidak ada penumpang gelap dalam kehidupan kita ya Ustaz. Kalau males nanti jadi ada penumpang gelap, setan. Jadi insya Allah semua umahat terus semangat bermajelis ilmu meskipun kita masih lewat virtual. Semoga Allah mudahkan semuanya. Insya Allah diistiqomahkan di dalam bermajelis ilmu dan insya Allah menjadi lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Jazakumullahu khair untuk umahat semuanya. Semoga Allah terus berikan kesehatan untuk Ustadz, untuk kita semua, kenikmatan iman, nikmat sehat, nikmat Islam, sehingga Allah terus lindungi kita dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita tutup kajian duha kita pada pagi hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar hanya dari Allah semata, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari Selasa depan ya. Jazakallahu khair semuanya Ustaz. Tafadhol kita ingin live. Iya, jazakallahu khair ya Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Mohon izin semuanya. Ya Ustaz. Ya Ustaz, sehat terus ya Ustaz. Amin. Ya, makasih semuanya. Jazakallahu khair. Ya Mbak Fer. Tadi bab 93 ya? 952 terakhir. 952. Nah,